Apa? Ibu serta seminar. Mudah-mudahan seminar ini bisa memicu. Kita bisa mengambil ibrahnya, bisa mengambil ilmunya, dan menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan kedua oleh Ketua DPC PKS Kramat Jati, Ustadz Haji Wahyu Sulistyo. Kepada Ustadz Haji Wahyu Sulistyo, dipersilakan. Ya. Ustadz Wahyu sudah hadirkah di Zoom sore ini? Ustadz Wahyunya sepertinya nggak hadir, Bu. Oh iya. Berarti sama saya. Diwakilkan saja ya oleh Ustadz Jaki ya. Ya. Selanjutnya mohon maaf terlewat ya tadi doa oleh Ustadz Samsuri Haris ya, kepada Ustadz Samsuri dipersilakan untuk membacakan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu semuanya, nggak ada bapak-bapak yang hadir ya, hanya Ustadz Jaki kayaknya. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sore hari ini bisa berjumpa lewat Zoom meeting. Mudah-mudahan pertemuan kita membawa keberkahan buat kita semuanya. Semuanya mari kita membaca suratul Fatihah dulu sebelum berdoa. Mudah-mudahan acara ini ada berkahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala buat diri kita, buat keluarga kita, buat anak-anak kita, keturunan kita, dan insya Allah acara ini ada manfaatnya buat kita semuanya. Al-Hadhiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اجعلنا واجعل أولادنا وأزواجنا وذرياتنا وأهلنا تلامذنا وجماعتنا من أهل الخير وأهل العلم وأهل القرآن وأهل العبادة، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الضير والكسل. اللهم اغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وتب علينا فإنك خير التوابين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، وانصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، واهدنا ونجنا من القوم الكافرين، واهدنا ونجنا من القوم المنافقين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا
وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hadirin yang berbahagia, akhirnya kita telah sampai pada acara inti kita ya pada hari ini, yaitu pada hari ini kita telah sampai pada acara inti ya, yaitu pelatihan peningkatan wawasan dalam bidang studi kemasyarakatan dengan tema keluarga harmonis yang akan dibawakan oleh Bu Cici Sukaisi. Sepertinya saya nggak perlu mengindikan ini ya, karena beliau cukup terkenal di Keramat Jati. Ya. Jadi langsung saja ya Bu, untuk mengefisienkan waktu, silakan Bu Cici untuk memaparkan ini ya Bu ya. Ya, ada Bu Cici, dipersilakan. Eriknya gitu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, berkah dari Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita bisa dikumpulkan Allah ya dalam satu majelis, mudah-mudahan seperti hadis yang Rasulullah berikan kepada kita bahwa setiap kita mendatangi ilmu berarti kita sedang berada di taman-taman surganya Allah ya. Mudah-mudahan Allah berkahi kita dengan menjadikan pertemuan ini seperti kita berada di surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, semoga Rasulullah ya, kita sampaikan selalu salam kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Juga insya Allah kepada kita yang hadir pada hari ini dan saudara-saudara kita yang belum berkesempatan hadir pada hari ini karena uzur yang tidak bisa ditinggalkan. Ya, alhamdulillah, ini saya sebenarnya deg-degan ini Bu Ane. Kalau saya bicaranya berdasarkan ini saja ya, karena kalau berdasarkan syariah insya Allah di Keramat Jati banyak ya, insya Allah. Tadi Pak Zaki juga sudah sudah menggambarkan kepada kita ya bagaimana keluarga harmonis itu. Ada yang tahu di sini peserta yang apa kata Pak Zaki tadi? Yang bisa menjawabnya boleh bisa langsung minta door prize-nya sama panitia. Boleh langsung di chat ya. Yang pertama kali menulis apa yang dikatakan Pak Zaki, ada 5 poin atau 4 poin. Boleh. Sampai 4 poin lah ya, boleh ditulis. Nanti door prize-nya minta sama Ibu Ane Mu'anah. Iya Bu Ane ya. Ya, teman-teman semua, sore hari ini kita akan membahas sharing ya. Sebenarnya saya tidak bisa membahas karena ya Masya Allah ya, setiap punya kesempatan untuk diberikan kesempatan oleh Allah untuk bicara. Pada saat yang sama saya deg-degan karena berarti Allah sedang menegur saya, mengingatkan saya bahwa saya adalah harus gitu ya menjadi istri yang lebih baik, ibu yang lebih baik buat anak-anak ya. Ini karena terkait saya pribadi dan menjadikan keluarganya bisa menjadi keluarga yang harmonis, fi dakwah ya, seperti itu. Membangun keluarga harmonis Bu Ana. Bu Ana udah harmonis ya sama Pak Nasrul ya. Amin. Insya Allah ya Bu Ana ya, amin ya.
Membangun keluarga harmonis itu kan semuanya, kalau kita bicara soal harmonis ya teman-teman semua yang sore hari ini hadir ya, yang dirahmati oleh Allah, kepada Pak Jaki juga yang dirahmati Allah dan seluruh panitia yang tidak bisa disebut satu persatu ya. Itu semuanya kita pasti mendambakan itu. Bahkan sebelum kita menikah pun kita bermimpinya ketika kita menikah kita akan mendapatkan satu kehidupan yang Masya Allah indah, penuh dengan bunga gitu ya, seperti itu. Itu seperti idaman kita semua gitu ya. Tapi kita lihat bahwa ternyata mencapai harmonis itu tidak semudah yang kita pikirkan. Itu butuh perjuangan, butuh effort kita yang setiap hari, setiap bulan, setiap tahun ya gitu kan. Bahkan bisa jadi ada yang sampai ajal menjemput ya, Masya Allah ya, seperti itu. Mengusahakan untuk menjadikan keluarganya keluarga yang penuh dengan harmonisasi ya, fi dakwah ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat nih ya, teman-teman semua ya, kalau bicara keluarga gitu ya. Kalau bicara keluarga itu kan kalau kita buka kitabnya dari KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Keluarga inti itu yang disebut dengan keluarga. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang harmonis ya, menurut KBBI juga gitu kan, bahwa harmonis itu artinya selaras gitu kan ya, seia sekata kalau kita bicara keluarga ya, seperti itu. Nah, kita lihat bahwa kalau kita merujuk kepada Islam gitu ya, maka sesungguhnya yang harus kita ingat ya teman-teman, itu adalah proyeknya Allah ya. Jadi sekali lagi keluarga itu proyeknya manusia. Jadi yang disebut cuma rumah tangga lah ya, yang bisa mengumpulkan laki-laki dan perempuan dalam satu pernikahan ya, yang penuh dengan keberkahan ya. Nah, maka ketika kita bicara membangun keluarga harmoni ya, itu banyak hal yang mesti kita yang mesti kita pikirkan, yang mesti kita atur, yang mesti kita kerjakan gitu kan, seperti itu. Iya. Ya, jadi banyak banget gitu hal-hal yang mesti kita pikirkan gitu ya. Tidak terjadi begitu aja. Jadi kalau ada orang berpikir harmonis itu bisa terjadi begitu aja, itu sesuatu yang tidak mungkin gitu. Dan yang sebelum kita lanjut ini ya teman-teman semua gitu kan, kita harus ingat ya kondisi pada hari ini. Ya, kalau kemarin saya belajar sama anak kan, kita itu sekarang sudah melewati revolusi sampai 4. Jadi saya kan bahasa Inggris kan nggak bagus ya. Jadi kemarin saya belajar tentang ada yang pertama revolusi industri 1.0 ya, artinya revolusi industri ke-1 gitu, di mana mulai ada mesin uap ya, terus revolusi industri yang kedua mulai ada mulai ada tenaga listrik, terus revolusi industri ketiga mulai ada komputer gitu. Nah, revolusi keempat ini gitu kan yang sekarang sedang kita jalani itu adalah yang memang seluruh gitu ya teknologi gitu kan, tidak hanya teknologi kendaraan ya, mesin-mesin ya, tapi juga teknologi cyber ya, itu luar biasa dibukakan semuanya oleh Allah. 2 tahun ini pandemi semuanya dibukakan oleh Allah, dan kita lihat ya Masya Allah, ini harus jadi pemikiran kita semua gitu kan, ketika kalau misalnya kita buka YouTube gitu ya, kita lihat di YouTube sekarang kan orang ketika pandemi ini TV udah tidak menjadi yang pertama gitu ya, YouTube itu menjadi bagian dari eksistensinya gitu. Nah, kita lihat gitu kan berapa banyak gitu kan tayangan-tayangan YouTube tentang LGBT ya, yang sekarang lagi marak itu child free ya, ingin menikah tapi tidak mau punya anak gitu ya. Ini harus jadi pemikiran kita semua ya, teman-teman semua ya.
ketika kita membicarakan soal keluarga harmonis gitu ya, seperti apa gitu. Ya, karena yang akan kita lakukan gitu kan itu tidak mudah gitu ya, tidak mudah dan mungkin bisa jadi membutuhkan pemikiran yang sangat keras ya, membutuhkan pemikiran yang apa namanya, membutuhkan air mata gitu kan, energi yang luar biasa gitu. Tapi itulah saat ini kenyataan yang terjadi. Ya, bahkan suatu hari saya ketemu apa Bunda Neno ya. Bunda Neno dulu udah memperkirakan begini. Beliau bilang, "Bunda Cici, kelak nih pernikahan itu menjadi sesuatu yang biasa-biasa aja. Orang menikah, cerai, anak-anak kita nih menikah, cerai, anak-anak muda yang ada di luar menikah, cerai, ya kayak pacaran aja gitu ya. Jadi setahun menikah, cerai, setahun menikah, cerai gitu. Itu menjadi fenomena yang apa yang terjadi di apa di keseharian ya panitia mohon di mute peserta yang belum mute. Soalnya di kuping saya itu banget, jelas banget suaranya. Bentar saya lihat ya. Peserta dimohon yang Saya mute-mutein ya. ya sudah. Nih. Ya. Sudah saya mute ya beberapa. Nah, nanti Bu Ane aja yang lihat ya, Bu Ane. Iya, soalnya saya pakai headset jadi kedengaran banget di kuping. Iya, jadi ya seperti itu ya. Jadi kita ini jadi apa? Jadi harus jadi pemikiran kita bukan yang sambil lalu gitu ya. Sambil lalu tapi benar-benar gitu kan. Kita harus memikirkan kondisi-kondisi ini. Di samping memang ada apa namanya? Ada kemudahan-kemudahan yang Allah berikan di masa pandemi ini. Allah membuka keran-keran baru. Ya, mencari ekonomi dengan gaya baru gitu ya. Itu Allah buka keran-kerannya. Mencari pendidikan dengan gaya baru gitu ya. Itu Allah buka keran-kerannya gitu. Tapi jangan lupakan sisi-sisi negatif itu semakin banyak dan terbuka. Ya. Saya lihat ya bagaimana ketika ada seorang artis menayangkan tentang tayangan lesbian misalnya. Dengan bangganya lesbian pasangan ini gitu kan mengatakan bahwa dia menikmati gitu, dia merasakan kehidupan yang sesungguhnya setelah melakukan lesbian itu. Dia merasakan puncak kebahagiaan, puncak semuanya gitu. Dia udah nggak malu lagi gitu kan ya, seperti itu. Yang terakhir yang digembar-gemborkan itu adalah yang harus jadi perhatian kita itu adalah tentang bagaimana gitu ya saat ini banyak anak-anak muda yang menikah gitu kan tapi sudah memikirkan untuk tidak punya anak karena punya anak itu merepotkan karena punya anak itu melelahkan gitu kan apalagi buat laki-laki gitu ya berpikirnya wah berapa uang yang harus aku cari berapa banyak yang harus aku berikan gitu kan ya seperti itu. Nah ini makanya kenapa kita diskusi pada hari ini tentang membangun keluarga harmoni ini karena memang ini sesuatu yang tidak mudah. Tapi yang harus kita ingat adalah bahwa keluarga itu adalah proyeknya Allah. Jadi kita harus berjuang di situ. Ya, harus berjuang di situ ya tentang mempertahankan keluarga ini bagaimana gitu ya seperti itu. Nah, yang pertama saya mau share screen ya, berarti ya Bu Ane ya. Bentar, saya lupa share screen. Udah keluar kah Bu Ane? Belum Bu? Belum ya? Belum. Masih loading. Masih loading ya? Sudah, alhamdulillah. Sudah. Ya, sudah. Ya, yang sudah ya, ada ya Bu Ane ya? Ya, sudah. Nah, satu hal ya yang harus kita lakukan ya teman-teman semua ini saya langsung pada to the point-nya ya. Yang pertama kita harus memahami gitu ya, memahami bahwa
di dalam keluarga itu, ya, di dalam keluarga itu semua kita saling membutuhkan, ya, kita saling membutuhkan, ya. Jadi tidak ada tuh gitu ketika seorang anak mengatakan dia tidak membutuhkan ayah ibunya, atau seorang suami tidak membutuhkan istrinya, atau seorang istri tidak membutuhkan suaminya. Nah, rasa saling membutuhkan di dalam keluarga inilah yang memang harus kita hadirkan gitu ya di dalam apa namanya di dalam keluarga kita gitu kan, di dalam keluarga kita, karena memang karena saling membutuhkan inilah makanya harmonisasi itu bisa dijalankan gitu. Saya ingat banget ya waktu itu, ini pun selalu saya ulang-ulang ya ketika saya diskusi ya sama teman-teman, karena ini pelajaran penting buat saya. Saya waktu itu bilang sama suami saya gitu kan, abinya anak-anak, abinya anak-anak gitu ya. Saya bilang gini, Bi mau deh sampai nanti anak-anak besar, anak-anak tetap dekat sama kita bisa tetap bersama gitu kan, seperti itu. Suami saya cuma bilang satu, itu mah gampang Mi gitu kan, syaratnya cuma satu, kita harus harmonis sampai tua gitu kan. Terus saya langsung berpikir gitu, apa ya makna di dalam makna itu gitu kan, di dalam makna itu gitu kan, di dalam makna itu ya. Jadi ketika saya buka, saya baca, saya cari ilmunya gitu kan, jadi ternyata yang disebut harmoni itu adalah ketika kita punya sesuatu yang mengganggu, punya sesuatu permasalahan-permasalahan, punya sesuatu yang menggoncangkan kehidupan kita, maka kita tahu jalan keluarnya. Itu yang disebut harmoni. Makanya kita lihat gitu kan, kalau Allah menciptakan ada siang, ada malam, itu kan apa namanya bergantian gitu ya, bergantian gitu ya, seperti itu. Itu salah satu contohnya. Ya, tentang alam semesta ini kan sudah jelas gitu kan, bagaimana Allah apa namanya menciptakan ini. Dan yang paling sering kita apa namanya kita baca di surat Ar-Rum ayat 21 ya kan. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Allah menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Kaum yang berpikir di situ Allah sebutkan. Jadi memang rasa kasih, rasa sayang gitu ya, saling membutuhkan itu sudah Allah berikan kepada kita secara fitrahnya. Tapi memang kenyataan yang terjadi adalah ketika gitu kan, ketika zaman apa namanya zaman berjalan gitu kan. Contoh lah misalnya begini. Kalau dulu orang-orang tua kita gitu kan, orang-orang tua kita dulu ya gini, ibu ada di rumah, ayah mencari nafkah, ya entah jadi petani dia jadi petani seharian di ladangnya. Ketika pulang dia membawa hasil ladangnya dikasih kepada ibu gitu ya, kepada istri gitu ya, seperti itu. Nah, ketika dikasih kepada ibunya, kepada istri gitu kan ya, seperti itu, si suami merasa, ya udah saya udah melaksanakan apa namanya, melaksanakan tugas saya sebagai seorang suami cari nafkah. Sekarang kamu urusin saya. Jadi ketika para bapak pulang dia seperti raja yang harus dilayanin, yang harus dan itu masa itu bertahun-tahun, berpuluh tahun memang terjadi gitu. Tapi hal yang tidak bisa kita hindari juga ya teman-teman semua adalah ternyata masa berjalan. Ya saat ini gitu kan, berapa banyak di antara kita para wanita gitu kan yang juga ya membantu suami gitu kan untuk menambah penghasilan keluarga gitu. Ya, menambah penghasilan keluarga. Nah, ini terjadi apa kalau kita tidak siap dengan kondisi seperti ini, maka terjadilah ketidakseimbangan. Nah, ketidakseimbangan itu yang membuat harmonisasi itu menjadi mulai goncang. Jadi harmonisasi itu adalah salah satu ciri-ciri kita seimbang di dalam kehidupan. Jadi kalau kita sudah tidak harmoni, tidak merasa membutuhkan, tidak merasa dibutuhkan, berarti ada yang tidak seimbang di dalam kehidupan kita. Nah, kita harus segera untuk mencari solusinya seperti apa gitu ya. Karena pada dasarnya
sangat naif ya kalau ada seorang perempuan mengatakan dia tidak butuh laki-laki. Misal nih ketika ada perceraian terjadi gitu kan ya, gitu kan, aku bisa kok menghidupi anakku gitu kan, aku kok bisa menghidupi anakku gitu kan. Terus yang laki-laki aku bisa cari kamu yang lebih baik, yang lebih apa namanya, yang lebih apa namanya, yang lebih apa namanya, yang lebih cantik, yang lebih memperhatikan aku gitu kan, seperti itu. Nah, timbullah gitu kan hal-hal yang seperti itu sehingga membuat hubungan di dalam rumah tangga itu menjadi sedikit banyak kekacauan. Dan yang nggak boleh lupa nih teman-teman semua ya, jangan lupakan gitu kan. Ini kan kita ingin membangun harmonisasi keluarga. Berarti ada anak-anak kita di samping kita gitu kan. Yang dia melihat kita setiap hari, mendengar kita gitu. Dia mencetak seluruh apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Dan kita menjadi yang tadi kata Pak Zaki bilang, menjadi teladan buat mereka. Teladan seperti apa itulah yang kita berikan kepada anak-anak kita. Anak-anak kita tidak perlu kita bicara apapun. Dia bisa melihat dan mendengar apa yang harus dia contoh dan apa yang harus dia hindari. Nah, ketika banyak ya terjadi ketidakseimbangan di dalam kehidupan rumah tangga kita, misal gitu kan, terjadi keributan hanya karena masalah ekonomi yang kurang, terjadi keributan karena bapak merasa tidak diperhatikan, terjadi keributan karena ibu merasa tidak diperhatikan, jangan salah, anak-anak kita menjadi peniru yang ulung. Ya, makanya ketika kita gali lebih dalam, kenapa ada persoalan child free, kenapa ada persoalan LGBT, rata-rata ujungnya kalau kita korek lebih dalam gitu kan, kita korek lebih dalam, anak-anak yang seperti itu berangkat dari rumahnya, berangkat dari melihat ayah dan ibunya seperti apa gitu ya, seperti itu. Jadi mereka melihat itu gitu kan, melihat itulah yang jadi apa sih, prototype ya kalau istilahnya gitu ya, jadi apa ya, role model gitu buat dia untuk apa namanya, untuk dia akan apa yang mau dia ambil di dalam langkah berikutnya gitu ya. Nah, berikutnya adalah teman-teman semua gitu kan, ketika kita menikah gitu ya, ini pelajaran kedua yang harus kita apa namanya, kita pelajari di dalam kehidupan kita, yaitu memahami perbedaan ya, memahami perbedaan ya, bahwa memang Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sudah berbeda, dari semuanya sudah berbeda, struktur tulangnya berbeda, cara bicaranya berbeda ya, semua cara pandang, cara berpikirnya sudah berbeda gitu kan. Ada cerita nih ya, cerita sedikit lah gitu ya. Jadi suatu hari nih saya mau apa namanya, mau pinjam laptop sama suami, tapi cara bicaranya gini, Abi, Umi kan besok ada 2 acara nih. Sebenarnya yang satu acara itu Umi nggak boleh datang, boleh nggak datang, tapi Umi cuma pengen lihat aja acara itu berlangsung dengan baik tidak gitu kan. Terus acara yang kedua Umi mah itu mah wajib harus hadir lah gitu kan, harus hadir itu mah gitu kan, harus hadir gitu kan. Ya kayak gitu Bi, jadi itu acara itu sangat penting banget gitu kan. Saya cerita panjang lebar gitu. Terus Bi, kayaknya Umi itu Bi perlu pinjam laptopnya Abi gitu. Tahu nggak teman-teman apa kata suami saya? Lama amat gitu ya, lama amat gitu kan. Apa namanya? Terus saya bilang, iya Abi, Umi kan perempuan. Terus kata Abinya, iya Umi, Abi kan laki-laki, to the point aja gitu. Mau pinjam laptop ya pinjam laptop, nggak usah muter-muter gitu ya. Bayangin gitu, itu cuma hal kecil. Tapi kalau kita sudah belajar, ya perbedaan-perbedaan itu nggak membuat kita baper gitu kan, nggak membuat kita baper, malah itu jadi kelucuan-kelucuan buat kita. Satu lagi contohnya misalnya gini,
Saya kan lagi punya proyek bersihin halaman nih, halaman karena udah lama banget gitu kan. Halaman itu kembang-kembangnya nggak di apa akarnya nggak dibersihin gitu ya, dibuang-buangin gitu kan seperti itu. Jadi lagi bongkar-bongkar tanaman-tanaman gitu. Nah, sudah nih, sudah berapa yang rapih lah gitu. Terus saya bilang gini sama abinya, "Bi, Umi udah selesai dong apa namanya bersihin tanaman." Terus abinya, oh gitu. Ih, abi kok cuma oh doang ngomong dong. Ih, Umi keren. Kok cuma keren doang? Umi hebat. Kok cuma hebat doang? Ih, Umi rajin katanya gitu ya. Oh, jadi ketika kita sudah memahami gitu ya, kita komunikasi kita bisa kita jalankan. Jadi perbedaan-perbedaan yang terjadi di antara kita itu kita bisa minimalisir. Bahkan itu bisa dijadiin apa namanya? Kelucuan-kelucuan gitu ya. Makanya yang pertama yang harus kita lakukan adalah saling bersabar. Ya, saling bersabar. Saling bersabar dengan perbedaan watak dan karakter ya kita dan suami. Ya, kenapa? Karena kan kita memang sekali lagi lahir dari keluarga yang berbeda. Kita dididik oleh orang tua kita dengan gaya yang berbeda. Lalu Allah pertemukan kita ya di dalam satu naungan rumah tangga gitu ya. Nah, jangan lupa di situ juga ada anak-anak kita gitu kan ya. Kita tidak hanya saling bersabar terhadap suami kita, kita juga saling bersabar terhadap anak-anak kita gitu. Pernah satu hari gini, waktu itu anak saya yang gadis nih, waktu itu masih SMA lah gitu ya, masih SMA. Ada sesuatu gitu yang saya ngelus dada gitu. Ya udahlah Umi mah sabar aja deh gitu. Terus ada satu kata dari dia itu yang membuat saya belajar gitu. Belajar banyak tentang hal itu. Jadi beliau bilang gini, Umi jangan lupa ya, bukan hanya orang tua yang harus sabar terhadap anak, tapi anak juga harus sabar terhadap orang tua gitu ya. Jadi dia bilang, jadi bukan cuma orang tua yang harus sabar terhadap anak, tapi anak juga harus sabar terhadap orang tua gitu ya. Begitu ya Bu Ana ya? Terbalik nggak ya kata-katanya ya Bu Ana ya? Jadi gini, bukan hanya orang tua yang bersabar terhadap anak, anak juga harus bersabar kepada orang tua. Begitu ya Bu Ana ya? Bu Ana jangan hilang temenin saya. Halo Bu Ana. Jangan hilang ya Bu Ana. Saya kesepian kalau ditinggal ya gitu. Jadi begitu gitu ya, Masya Allah ya. Itu satu kata itu membuat saya bertafakur tentang arti kata bersabar terhadap keluarga gitu ya. Jadi kan kadang-kadang kita suka lupa ya sebagai ibu, sebagai bapak gitu ya. Yang kita pikir tuh kita tuh merasa sudah menghidupi mereka, jadi kita harus bisa mereka harus bisa mengerti kita dan mereka harus mau apa yang kita kerjakan, yang kita mau, pokoknya mereka harus mengerjakan. Padahal ternyata Masya Allah kita melupakan bahwa anak-anak itu adalah amanah ya buat kita. Dan kelak kita pun ya gitu kan ya akan jadi amanah gitu kan buat mereka. Kenapa? Karena sudah jelas gitu kan kewajiban orang tua itu menghidupi anak-anaknya dengan baik gitu kan ya seperti itu. Begitupun nanti anak-anak punya kewajiban berbakti kepada orang tuanya. Nah, kalau ini sudah dilanggar, orang tua merasa terbebani dengan menghidupi anak-anak, kelihatannya jadi seperti itu gitu ya. Ketika orang tua marah karena anak tidak begini gitu kan. Ya seperti itu. Nah, jadi seperti terbebani, nanti anak pun akan melihat seperti itu gitu. Padahal kan tidak ada yang memilih ya dia mau jadi anak kita gitu kan. Kita juga boleh memilih anak kita yang seperti apa gitu kan ya, seperti itu. Nah, inilah gitu ya yang harus kita jalankan gitu kan ya untuk bisa memahami perbedaan-perbedaan yang terjadi di dalam keluarga untuk mencapai harmonisasi itu, yaitu saling bersabar. Yang kedua, saling memberi. Ya, saling memberi. Jadi apa yang bisa kita berikan di dalam kepala kita ini harus ada dulu mindsetnya, kita ingin memberi apapun yang bisa kita berikan buat anak kita, buat suami kita, buat istri kita yang terbaik, yang semampu yang bisa kita berikan gitu kan.
dan kita juga siap untuk membantu gitu kan, membantu suami kita apa yang dia butuhkan, dan istri membantu suami apa yang dibutuhkan gitu, dan juga dengan anak-anak kita gitu ya. Kadang-kadang banyak banget anak-anak kita itu butuh bantuan kita, tapi kita itu terlalu tinggi gitu ya, derajatnya, istilahnya kalau kita mau pakai derajat, untuk digapai gitu, sehingga komunikasi kita tidak menjadi lancar gitu kan ya. Kita tidak bisa membantu dia keluar dari permasalahan kehidupan yang dia jalani, karena kita berkutat dengan kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begini, kenapa begitu gitu ya. Yang berikutnya adalah saling mengerti ya. Ya sudah gitu, ketika itu terjadi kita saling mengerti, saling memahami gitu kan. Tapi beda ya, beda ketika kita mengerti dengan ilmu ya, karena Allah semata, karena pernikahan yang kita jalani juga karena memang berharap Allah memberikan keberkahan, kebaikan kepada kita, dengan ya sudahlah, mau bagaimana lagi, ya sudahlah, berarti itu kita tidak bersyukur. Ya, Masya Allah, berarti ketika kita masih ada kata ya sudahlah, mau bagaimana lagi gitu kan, udah begini gitu, berarti kita tidak bersyukur. Nah, kalau kita belum bisa bersyukur dengan keadaan yang kita jalani hari ini, kita harus cari di mana rasa ketidaksyukuran kita terhadap kehidupan yang sedang kita jalani pada hari ini. Lanjut ya Bu Ana ya? Ya, silakan Bu. Masih lama ya waktunya? Ya, masih. Masih ya. Yang berikutnya nih, teman-teman semua, rahimahullah, yang sore hari ini hadir ya, bersama-sama untuk kita diskusikan tentang harmonisasi, adalah tentang quality time ya, quality time ya. Jadi nah ini yang kadang-kadang kita lupakan ya, kita lupakan. Jadi ada 4 di sini yang harus kita lakukan ya, menjalani quality time itu. Yang pertama, bersama pasangan. Yang kedua, bersama anak-anak satu persatu. Yang ketiga, antar mereka, antar anak-anak ya. Mereka harus punya quality time juga gitu kan. Yang keempat adalah sekeluarga kita gitu ya. Sekeluarga kita melakukan quality time. Nah, saya udah kirim sih ya foto-fotonya, tapi terlambat kata panitia, jadi tidak bisa tidak bisa ditampilkan gitu ya, untuk beberapa foto yang kapan kita harus berdua, kapan kita bersama anak satu persatu, dan kapan kita membiarkan anak-anak itu juga punya quality time mereka. Nah, ini menjadi penting gitu ya. Ini menjadi penting di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kehidupan kita selama ini kebanyakan itu dengan rutinitas gitu ya, rutinitas yang tiada habisnya ya. Seperti apa ya misalnya ya. Nah, banyak terjadi ya kebosanan di dalam rumah tangga itu ya, karena rutinitas ya. Maka ketika sudah terjadi seperti itu, maka jedalah, kasih jeda di dalam kehidupan rumah tangga kita gitu, kasih jeda. Jangan ibu ini kalau yang tidak bekerja misalnya gitu, yang tidak bekerja di rumah, bangun pagi, masak, ngurus anak, beresin rumah gitu kan, terus ngurus suami, besok begitu lagi. Atau yang bapak juga begitu, pulang ke rumah gitu kan ya, setelah itu besok berangkat lagi gitu kan, terus seperti itu. Anak-anak kita juga begitu, pulang pulang sekolah misalnya, pulang kegiatan gitu ya, setelah itu kita masing-masing. Apalagi dengan kondisi sekarang kan, ujian kita berat gitu. Jangankan tentang anak-anak, kalau kita bicara gadget, bicara antara kita saja gitu kan. Saya suka canda-candaan sama suami ya soal gadget gitu kan. Tapi ya itulah ya, alhamdulillah ya, ketika kita mau belajar terus, maka Allah selalu kasih sinyal-sinyalnya ya, kasih sinyal-sinyalnya gitu kan, sinyal-sinyal. Contoh lah misalnya, kalau kita di masa Rasulullah gitu kan,
Rasulullah itu kan luar biasa ya. Apa sih yang tidak beliau punya gitu kan ya, mental gitu kan, ilmu ya, kedekatan kepada Allah yang sangat apa namanya, tak tergantikan gitu kan ya, seperti itu. Tapi bayangkan di tengah pekerjaan yang demikian luar biasa besar, beliau ada jeda-jeda sejenak. Kisah yang paling gampang itu kan ketika kita bicara tentang Aisyah ya kan. Jadi pada suatu hari Rasulullah ngajakin Aisyah ngajakin Rasulullah itu adu lari ya, adu lari gitu kan. Ayo Rasulullah adu lari gitu kan. Mereka adu lari, di dalam hadis itu diceritakan, dan waktu itu Rasulullah kalah gitu kan, kalah, oh udah gitu ya, seperti itu. Nah suatu waktu Rasulullah ngajakin lagi Aisyah, ayo kita adu balap lari. Terus kata Aisyah yang merasa badannya udah mulai melar nih, ibu-ibu sensitif ya kita ya, kalau udah bilang melar-melar ya. Udah mulai melar-melar gitu kan. Terus aku kan udah gemuk Rasulullah. Nggak apa-apa, udah gemuk juga, ayo kita balap lari. Nah ketika balap lari itu Aisyah kalah gitu kan. Kata Rasulullah, ini untuk bayar kekalahanku waktu itu. Jadi kita seri gitu kan. Nah itu hal-hal yang hal-hal yang murah gitu loh ya, murah gitu kan, murah dan nggak pakai biaya gitu kan, nggak pakai biaya. Nah itu kita harus jadwalkan itu gitu. Nah ini kalau saya yang paling sering nginget itu alhamdulillah ya suami gitu ya, untuk ketika kita bikin quality time gitu kan, yang cuma sekedar jalan kaki gitu kan ya, itu quality time-nya kita gitu kan, seperti itu. Terus yang berikutnya adalah bersama anak-anak. Jadi membentuk harmonisasi keluarga itu tidak cukup hanya dengan kita berdua saja, gitu kan, tidak hanya cukup, tapi anak-anak harus kita ikut sertakan gitu. Nah sementara anak-anak kita itu kan punya karakter yang berbeda-beda ya. Yang punya 5 anak pasti 5 anak itu berbeda semua caranya, dan kita tidak bisa memperlakukan anak kita dalam posisi yang sama kalau kita bicara secara psikologis gitu ya. Nah jadi kita jadwalkan ya, satu kali, entah, pokoknya kita adalah jadwal gitu ya, kita tuh pergi berdua saja dengan anak kita ya, berdua saja dengan anak kita ya, entah nggak usah yang bikin ribet gitu ya, cuma sekedar jalan ke pasar atau ngantar ke sana gitu kan. Pokoknya ada ada saat-saat di mana agak lama ya waktunya gitu ya, agak lama kita bisa bersama dengan anak satu persatu. Nggak usah dibikin materinya, nggak usah dibikin apa gitu kan ya, tapi mengalir aja gitu, karena dari kebersamaan itulah biasanya kita akan bisa paham, dan banyak hal mengejutkan gitu yang nggak pernah kita duga. Oh masya Allah anakku, oh masya Allah anakku gitu ya, kita akan temukan itu. Dan ketika terjadi sesuatu hal, kegoncangan misalnya, yang tadi ketidakseimbangan akhirnya mengganggu harmonisasi, kita tahu, oh kita udah tahu nih kenapa dan kenapa. Dan yang ketiga itu adalah antar mereka anak-anak. Ya, kasih kesempatan anak-anak kita pergi berdua. Ya, kasih kesempatan anak kita pergi berdua kemana gitu kan ya, berdua antar mereka. Itu untuk mengikatkan hati di antara mereka gitu kan ya. Dan yang berikutnya adalah sekeluarga. Bentar ya, saya mau mute peserta dulu. Yang berikutnya adalah yang tadi sekeluarga ya. Ini adalah waktu yang harus disetting. Saya ngerasa banget kalau dulu waktu anak-anak kecil gampang ya Bu Ane ya, teng-teng sono ya jalan. Ayo kita sekarang jalan ke kebun binatang, jalan semua. Ayo kita sekarang ke taman mini, jalan semua. Kalau sekarang kita ketemuan yuk, aduh maaf ya, aduh ini aku udah sibuk nih, aku udah ini nih, aku udah ini gitu, semuanya pada punya kesibukan. Nah itu harus jeda, karena kalau tidak kita akan kehilangan momen-momen kebersamaan. Jadi harus dibuat gitu kan, dibuat quality time-nya kapan sekeluarga kita bisa ngumpul. Ya cuma sekedar kumpul aja gitu ya.
ngalor ngidul, pergi ke tempat kalau ada dananya kita pergi ke tempat yang agak jauh, kalau nggak ada dananya kita ke tempat yang dekat-dekat, kalau ada dananya kita makan yang di restoran, kalau nggak ada dananya kita makan bakso gitu ya, seperti itu ya. Tapi itu ada. Mau nyakit gak? Dan ketika quality time ini gitu kan memang biasanya kalau apa namanya, kalau abinya tuh seperti bikin kayak apa namanya, jadi ketika kita sekeluarga ini biasanya ini acaranya itu agak resmi. Agak resmi itu kita evaluasi gitu, evaluasi keluarga. Evaluasi keluarga. Kamu Berarti ya, sebulan ini udah kalau ngapain? mau WA dulu gimana? Boleh dibantu panitia untuk mute. Mau WA dulu. Mohon maaf yang baru bergabung di Talk Team. Ya, silakan Sudah ya? dilanjut Bu Ya. Cici. Iya, jadi apa namanya? Jadi kalau yang sekeluarga ini biasanya itu kita agak resmi. Agak resminya gini. Walaupun kita cuma makan-makan bakso doang, walaupun kita cuma makan-makan ya kumpul di rumah entah kita keluar, tapi ada evaluasi keluarga. Kamu ngapain bulan ini? Kamu mau apa rencana ke depannya gitu. Semuanya presentasi. Jadi semua anak harus ngomong, semua anak harus bicara. Bahkan ketika mereka tidak suka dengan kita, orang tuanya mereka harus bicara. Umi itu kayak begini, kayak begini, kayak begini gitu kan. Umi itu nggak boleh kayak gini, kayak gini, kayak gini. Itu harus bicara gitu kan. Itu penting buat kita. Karena kalau kita tidak tahu, ada ya, saya ketemu gitu kan, ketemu satu keluarga. Memang tuh keluarga tuh adem sekali gitu ya, adem sekali. Tapi ketika ketemu, ngobrol satu demi satu, ternyata rumah tangga itu menyimpan bara yang sangat luar biasa. Sebenarnya tinggal menunggu bomnya aja gitu kan. Dan kalau toh rizkinya bisa terus bersama, tapi ruh, rasa kebersamaan, rasa cinta, rasa kasih dan sayang itu nggak ada. Jadi seperti rumah tangga itu seperti formalitas aja gitu ya, seperti formalitas aja gitu. Jangan lupa gitu ya teman-teman semua ya, bahwa rumah tangga kita yang kita bangun itu adalah rumah tangga harokah dan dakwah. Artinya kita bukan rumah tangga biasa yang cuma menikah punya anak, tapi ada target-target yang harus kita kerjakan, memaksimalkan bagaimana terjadinya gitu kan ya, idealisme kita yang ingin kita tularkan kepada anak kita gitu kan, kepada anak kita, yaitu kita kerjakan saja gitu. Kalau hasil kan bagaimana Allah akan memberikannya kepada kita, tapi kita tidak pernah berhenti, sehingga kita tidak pernah ada kata lelah gitu kan, nggak pernah ada kata capek gitu kan ngurus anak, nggak pernah ada kata lelah bersama dengan suami kita, nggak ada kata capek bersama istri kita gitu kan ya. Karena kan kalau kita mau jujur-jujuran nih ya, kalau kita mau berani ya saling duduk gitu kan, menurut Abi, menurut Umi, menurut Mama gitu kan, menurut Ayah, Bunda tuh seperti apa sih gitu. Siap nggak kita ketika suami kita memberikan daftar yang sangat banyak gitu kan ya tentang kita, bukan yang baik-baiknya gitu ya, daftarnya banyak banget, siap nggak sih kita gitu ya. Atau suami kita juga begitu, menurut Bunda Ayah tuh seperti apa, menurut Umi Abi tuh seperti apa, siap nggak suami kita ketika kita bikinin daftar yang panjang, bukan yang baik-baik tapi yang buruk-buruknya gitu ya, kan nggak siap. Begitu apalagi dengan anak-anak kita gitu kan, yang tadi gitu kan, bahwa jangan lupa ya Umi ya, anak juga harus sabar sama orang tuanya gitu kan ya. Kita lupa ya bahwa anak-anak itu punya jiwa ya. Kita berpikir bahwa kita doang yang punya jiwa, sehingga kita harus sabar kepada anak-anak, padahal anak-anak juga dia bersabar banget menghadapi kita gitu ya, seperti itu. Iya seperti itu ya, apa namanya, teman-teman semua. Memang ketika kita membahas ini itu tidak bisa, ini kan cuma secara globalnya aja ya Bu Ane ya, tidak secara khusus, apa namanya, kalau misal secara khusus ya memang harus ada bahasan-bahasan khusus nanti ya, dibuatkan secara khusus sekolahnya.
sekolah harmonisasi gitu kan. Misalnya kita bicara tentang hak dan kewajiban suami istri itu seperti apa gitu kan. Ya, yang mungkin kita kaget-kaget ketika kita belajar, haknya istri kayak gini, haknya suami kayak gini. Kita selama ini kita berpikirnya ya udahlah, yang penting berjalan aja gitu. Kita ngaji, kita liko gitu kan ya, seperti itu. Padahal itu harus di manajemen semuanya gitu ya, seperti itu. Itu Bu Ana, materinya saya cukupkan sampai situ ya. Kita lanjut diskusi ya, berarti ya Bu Ana ya. Ya Bu. Ya, sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, mungkin saya ingin mengingatkan ya kepada seluruh peserta yang hadir ya pada kesempatan sore ini, dimohon untuk mengisi daftar hadir ya, linknya silahkan lihat di chat ya. Nah itu silahkan klik sana, karena yang sampai saat ini yang baru mengisi itu belum sampai 50% ya, baru 39 yang mengisi. Jadi tolong dilihat di chat, di situ ada linknya untuk mengisi jadwal kehadiran. Baik, berikutnya kita masuk ke sesi tanya jawab, tapi sudah ada pertanyaan nih Bu Cici. Iya, silakan. Kita lihat di chat ya. Nah, sebentar. Nih, oh ya, tadi Bu Cici bertanya ya kepada peserta dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Zaki apa saja. Nah, ini sudah dijawab oleh Bu Anik ya, dari Kampung Tengah ya. Harmoni dalam keluarga, dengan adanya harmoni, yang pertama penanaman nilai-nilai keagamaan akan mudah, kedua keteladanan dengan perkataan dan sikap, ketiga penerapan nilai-nilai moral dan toleransi, keempat keteladanan dan bimbingan menjalankan perintah agama menjauhi larangannya, kelima keteladanan dan bimbingan yang selalu ikhlas menjalankan perintah agama. Nah, kemudian ini dari Bu Ifah Rumi, nih, izin bertanya. Izin bertanya Ustazah, bagaimana cara menjaga rumah tangga seperti pengantin baru sepanjang masa? Teori rumah tangga memang oke, namun sekali bermaaf Aagim saja bisa gagal. Next, bisa dibahas rumah tangga yang hancur, penyebabnya kenapa, apa yang harus dilakukan jika tidak melulu membahas rumah tangga harmonis. Ya, kemudian ada lagi nih masih dari Bu Ifah Rumi, masih dengan satu pertanyaan lagi, bagaimana mengatur anak yang sangat keras dan selalu membantah kasar melawan orang tua, padahal anaknya 3 tahun di pesantren Darut Tauhid SMP, dilanjutkan SMA pesantren Al-Kahfi, sekarang anaknya kuliah di UHAMKA. Saja pertanyaannya sebelum kita beralih ke pertanyaan yang lain ya, Bu Cici, silakan untuk menjawab. Bu Ifah ya, Bu Ifah Rumi ya. Jadi kalau kita bicara bagaimana caranya supaya kita bisa harmoni ya dengan pasangan kita gitu kan di dalam rumah tangga kita sampai tua lah istilahnya ya, sampai tua ya. Itu bagaimana caranya gitu kan ya. Nah, yang sebenarnya mau closing statement-nya ini ya saya itu adalah bahwa yang lemah di kita itu adalah belajar. Yang lemah di kita adalah kita menjadikan diri kita seorang pembelajar. Jadi memang kita harus belajar, gitu kan, harus belajar. Tapi ini terjadi ya. Jadi saya sendiri sebenarnya tidak pernah berpikir bahwa dulu ya sebelum saya dapat kasus-kasus tentang perceraian di usia lansia, ya di atas 60 tahun gitu ya. Saya nggak pernah berpikir gitu. Ada ya ternyata gitu ya. Ada kisah nyatanya banyak gitu. Justru ketika usia lansia 60 tahun, 65 tahun ya, itu terjadi perceraian. Ada pihak suaminya yang menggugat istrinya, ada istri yang menggugat suaminya. Kan itu nggak terbayang ya buat kita ya, itu gimana ceritanya sih gitu kan. Kan secara logikanya gini. Tahun pertama kita berumah tangga penuh onak dan duri ya, karena kita berbeda karakter gitu. Jadi mau kayak bentuk apapun pernikahannya gitu. Misal nih ya terjadilah misalnya di antara kita
ini di luar sana gitu kan, pacaran sampai 7 tahun gitu ya, pacaran sampai 7 tahun. Nah, ketika ketemu ya, ketika menikah gitu, maka 7 tahun itu hilang gitu. 7 tahun itu hilang, nggak ada ceritanya gitu. Ceritanya dimulai ketika setelah akad nikah. Nah itu cerita kehidupannya gitu. Jadi nggak ada tuh cerita, nggak bisa dulu kamu waktu kita pacaran ya begini-begini gitu kan, seperti itu. Nah kalau kita menikahnya dengan ta'aruf ya, dengan apa namanya, jadi sama sebenarnya orang yang menikahnya dengan ta'aruf, orang yang dengan pacaran dulu, karena dia memulai hidup baru gitu untuk saling memahami. Nah, makanya Bu Iva, yang tadi gitu ya, harus saling bersabar. Saling bersabar karena kita ya dengan suami kita itu punya karakter yang sangat luar biasa berbeda. Ya, luar biasa berbeda gitu kan. Masing-masing punya apa namanya, punya latar belakang yang berbeda. Nah, bagaimana ceritanya? Ceritanya itu adalah ketika kita mengikatkan diri kita kepada Allah ya, menikahnya karena Allah, maka Allah lah yang akan menguatkan hubungan itu. Tapi syaratnya satu, belajar. Belajar. Terus ketika kita belajar, maka siapkan gelas kosong. Ya, siapkan gelas kosong. Siapkan gelas kosong gitu kan, siapkan gelas kosong. Nah, karena kadang-kadang nih ketika kita punya permasalahan banyak yang terjadi dalam kehidupan kita, kalau mau dikasih tahu kita bilangnya begini, lu mah nggak ngerasain apa yang gua rasain gitu kan, lu mah nggak ngerasain sih, coba kalau lu ngerasain apa yang gua rasain. Jadi ketika kita sudah seperti itu susah gitu. Maka ketika kita punya permasalahan, apa namanya, harus disiapkan gelas kosong. Nah, misal kita punya karakter suami pendiam misalnya, Bu ya kita lenje dikit gitu ya lenje dikit, nggak apa-apa kan, kita colek-colek dikit gitu kan ya, seperti itu. Terus kita bicara, Mbok ya Mas, aku tuh pengennya ditanya-tanya terus gitu kan. Aku tuh pengennya di elus-elus terus gitu ya. Nggak apa-apa gitu kan, kita bicarakan itu. Karena kadang-kadang ada hal-hal kecil. Ini kita kalau bicara tentang yang tadi bagaimana, selesai nggak permasalahannya. Jadi selesaikan setiap masalah yang terjadi. Selesaikan setiap masalah yang terjadi. Satu, jangan pernah menceritakan aib suami kita, aib pasangan kita, aib istri kita kepada orang yang tidak berhak. Kalau kita ingin menyelesaikan permasalahan kita, maka cari orang yang pas, cari orang yang memang layak untuk mendengar apa namanya, permasalahan kita. Barulah di situ Allah kasih keberkahan mencari jalan keluarnya. Jadi itu. Jadi setiap ada rasa yang kita rasakan, jangan di apa? Jangan ditaruh di dalam hati. Mbok ya dipegang tangan suaminya. Kalau istilah iklan, mari ngeteh yuk. Mari ngobrol yuk gitu. Kita ngeteh ya Mas. Terus kita ngobrol gitu, cari suasana yang enak. Dan itu nggak mudah. Nggak mudah, itu pilihan kita. Itu pilihan kita. Kita mau jadi rumah tangga yang biasa-biasa aja, ya udah rutinitas aja, atau kita mau rumah tangga yang dinamis. Karena keluarga itu pasti dinamis. Dinamis itu apa? Ya sama suami berantem lah, cemberut-cemberutan lah, tapi setelah itu selesai. Sama anak kesel lah sama kita, tapi setelah itu selesai. Jadi nggak ada yang nggak selesai, ya harus diselesaikan. Ya sedikit apapun jangan gitu, jangan pernah pernah apa ya, menyimpan sedikit pun gitu kan rasa-rasa yang ada di dalam diri kita. Ya seperti itu, karena kalau tidak ya akan terjadi seperti ini. Saya juga baru tahu juga ya di dalam perjalanan kehidupan ini, ternyata ada seorang ibu, Bunda, aku mah sama suami aku udah lama pisah ranjang gitu ya. Emang kenapa? Kan aku sudah tua gitu, ngapain deket-deket gitu. Dia udah tua masih minta-minta gitu kan. Kan aku males gitu ya, seperti itu. Berarti kan itu ada masalah ya, ada masalah gitu kan ya. Apa perlu di stylin film apa namanya, tentang terjadinya perkosaan di mana-mana gitu ya, seperti itu ya. Jadi banyak hal intrik-intrik di dalam rumah tangga itu yang memang harus kita bisa saling legowo, harus bisa saling bicara sih sebenarnya.
ya bicara gitu. Kalau kita nggak bisa bicara secara langsung, kita harus cari orang lain, cari penengah. Tapi sekali lagi, jangan pernah sebarkan aib kita, aib suami kita, aib istri kita itu kepada orang yang tidak berhak. Ya, kalau kita benar-benar mencintai dan ingin mempertahankan rumah tangga kita, cari orang yang tepat ya untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga kita. Nah, terus yang kedua ya tentang anak ya. Sebagai ibu, sebagai bapak, yang harus kita harus kita lakukan adalah selalu berpikir positif. Ya, itu harus terus ada di dalam kepala kita. Berpikir positif tentang anak kita, bahwa anak kita adalah calon mujahid, anak kita adalah anak yang soleh, anak kita akan selalu memberikan yang terbaik buat keluarga ini gitu ya. Itu harus ada gitu. Karena gini, karena di dalam perjalanan itu ya teman-teman semua ya, anak-anak itu kan hidup tidak hanya dengan kita. Dia hidup dengan orang lain di luar sana, apalagi sekarang. Ya kan, dengan dunia serba terbuka, dia lebih mudah lagi gitu. Jadi kita di situ sebenarnya main kuat-kuatan, Bun. Ya Bunda Iva, kita harus main kuat-kuatan gitu. Jadi jangan sampai anak kita menjauh. Kita harus tarik gitu ya, tarik gitu. Bagaimana caranya biar anak tuh mendekat kepada kita. Sekali lagi, usaha itu pun tidak mudah. Ada yang butuh setahun, ada yang butuh 2 tahun, ada yang butuh 3 tahun. Tapi pastikan Bun, kita selalu memberikan yang terbaik untuk anak kita, dan kita selalu mendoakan yang terbaik buat anak kita. Insya Allah anak kita itu akan mendekat kepada kita. Ya seperti itu. Karena kan kadang-kadang gini ya, kalau di dalam parenting itu saya suka ada orang tua yang terbalik gini. Jadi ketika anaknya masih TK nih ya, masih TK, masih SD gitu kan, anak-anak itu diperlakukan seperti orang dewasa. Ketika dia makannya tumpah-tumpahan, kamu gimana sih makan tumpah-tumpahan? Kalau dia bawa terus minumnya berecetan, kamu nih minum berecetan gitu ya. Nah, kita tuh terbalik gitu ya. Nah, ketika dewasa, ketika anak kita dewasa, anak kita diiniin, diomongin terus. Mas, kamu tuh harus ini, tempat tidur tuh harus begini, ini tuh harus begini, ini harus begini gitu. Terbalik. Jadi ketika anak kita masih SD, masih balita, diperlakukan seperti orang dewasa, harus bisa begini dengan cara yang kurang baik. Nah, ketika dewasa, anak kita diperlakukan seperti anak kecil. Disiapin lah semuanya ya, jangan sampai kayak begini ya Mas ya, harus begini gitu kan. Misalnya, Mas kok kamarnya nggak diberesin ya gitu kan, terus aku kesel nih, anakku kamarnya aja nggak diberesin gitu kan, terus tiba-tiba diberesin sama kita gitu kan ya, seperti itu dengan alasan nggak betah gitu ya. Nah, itu kita memperlakukannya seperti anak kecil, kita bantu malah ketika dia seperti itu gitu kan, tidak mengajarkan kedewasaan kepada mereka. Jadi jangan menyerah, Bun. Jangan menyerah. Karena ada waktunya. Ada waktunya anak-anak itu pasti akan kembali kepada kita dengan wujud apapun. Dan jangan singgung-singgung soal pesantren. Jangan singgung-singgung soal hafalan Qur'annya, jangan. Itu harga diri. Itu izah anak-anak kita. Kalau itu kita coreng, itu seperti kita itu ngangkat dia awalnya nih ya, kamu tuh udah dipesantrenin, udah punya hafalan Quran gitu kan, tapi kamu tuh udah diangkatnya terus digabruk gitu. Itu harga diri. Jadi jangan pernah ketika kita marah, kita mengait-ngaitkan itu. Nah, yang tadi ya, quality time dibuat. Quality time. Dari quality time itu ya, kita akan tahu gitu. Ya, misalnya kalau saya gini ya, anak saya nih yang kelas 2 SMA di Husnul nih. Dia telepon tiba-tiba, video call, Umi video call dong gitu kan, video call. Udah kelas 2 SMA loh ya, ini udah gede ya, udah dewasa. Dia video call. Iya, kenapa Dek gitu kan, kenapa Dek gitu kan, Umi aku mau kasih kabar gembira gitu, kasih kabar gembira. Kenapa Dek? Ini nilai fikihnya aku gitu kan, nilai fikihnya aku gitu kan. Oh iya Dek, alhamdulillah. Berapa Dek? Ini seumur perjalanan hidup aku, katanya aku dapat nilai 7 gitu.
Jadi seumur perjalanan dia pesantren dia dapat 7 itu udah terbagus lah gitu ya, seperti itu ya, Masya Allah gitu kan. Jadi artinya oh kita tahu terus kenapa dia ternyata tidak bisa nilai-nilai pesantrennya tidak bagus gitu kan. Dia cerita bahwa sebenarnya aku udah berusaha tapi kayaknya pelajaran pesantren itu susah buat aku. Tapi kan kita jadi tahu gitu ya. Jadi tahu gitu. Jadi kita tahu solusinya bagaimana yang harus dilakukan gitu. Jadi quality time-nya ditingkatkan teman-teman semua ya kepada anak-anak kita. Itu Bunda Ana dan Bunda Iva sementara. Ya, baik. Kita lanjut dengan pertanyaan berikutnya ya Bu Cici ya. Ya, silakan. Dari TS Devi, izin bertanya Ustazah, apakah untuk tetap membangun harmonisasi perlu bisa dimulai dari istri misalnya untuk supaya saling terbuka dalam quality time, terutama evaluasi dan komunikasi bersama anak-anak. Tapi tadi sudah dibahas ya. Iya, sudah. Ya, pertanyaan berikut langsung lewat. Izin bertanya Bu, bagaimana kalau istri sudah berusaha menjadi lebih baik, dekat dengan anak-anak, sementara suami masih cuek dan cenderung tidak mau berubah, sehingga mengakibatkan keutuhan rumah tangga jadi berkurang dan anak-anak tidak dekat dengannya. Kemudian terakhir ya, bagaimana anak yang terlalu mengatur orang tuanya sebagai ibu tunggal jadi merasa risih dan jadinya marah sama anak. Ya, itu saja mungkin pertanyaannya 2. Iya, sudah berjuang, sudah berusaha, ya sudah aman anak deket, ya tapi ini ujung tombaknya masih meneng wae gitu ya, seperti itu ya. Bagaimana jadinya gitu? Iya, dilanjutkan perjuangannya. dilanjutkan perjuangannya. Ya, jadi seperti ini. Kadang-kadang ada saya pernah ketemu. Jadi ada suami istri ya, itu istrinya merasa suaminya kurang perhatian sampai sakit. Tapi setelah diperiksa nggak ada sakitnya gitu kan, istrinya nggak ada sakitnya gitu ya. Sakitnya secara psikis, secara ilmiah medisnya nggak ada. Nah, ketika ketemu nih, alhamdulillah suaminya proaktif ya, gitu kan ketemu. Jadi ternyata gini kata suaminya, apalagi sih Bu yang dia cari? Uang udah saya kasih, gitu kan? Uang udah saya kasih, saya tidak bebanin dia untuk ngurus rumah tangga gitu. Kadang-kadang saya cuma masih suka bantuin juga gitu kan. Terus sekolah anak-anak beres, ke dokter kalau sakit beres, apalagi sih Bu yang dicari gitu. Jadi ternyata ada ya ada tipe-tipe keluarga yang sekali lagi itu latar belakang keluarga. Terus gini kata si istrinya, padahal Bun aku pengen banget jalan-jalan berduaan ya kayak tadi ya, kayak tips-tips harmonisasi ya. Tapi dia mah begitu gitu ya. Terus kalau makan-makan ya sama kita, ntar dia mah sibuk sendiri. Kita mah tetap aja saya mah makan sama anak-anak gitu kan, seperti itu. Nah, ternyata ya itu gitu ya. Kalau memang perjalanan kita berdua nih gitu ya, menemui jalan buntu, kita merasa menemui jalan buntu gitu kan. Kita mungkin butuh orang ketiga gitu kan, butuh orang ketiga untuk mengingatkan bahwa ternyata di dalam rumah tangga itu tidak hanya soal melulu uang gitu kan, tidak hanya soal melulu semuanya kecukupan gitu kan, tapi soal saling memberi, saling menghargai, saling mengerti, saling membantu gitu kan. Itu yang harusnya ada di dalam rumah tangga itu. Nah, itu berarti harus cari orang ketiga. Tapi kalau itu menjadi pilihan kita untuk berjihad di jalan Allah, maka itu bisa gitu. Misal gini, ini kita udah punya suami kayak gini nih, udah kita apa-apain masih ini aja gitu kan. Jadi jangan menyerah gitu. Jangan menyerah gitu kan. Kalau batu yang keras aja bisa bolong gitu kan, ya batu yang keras aja bisa. Hati manusia ketika kita meminta kepada Allah, insya Allah itu bisa. Kan yang mau bolak-balikin hati itu adalah Allah, maka kita minta kepada Allah untuk dibukakan. Tapi sekali lagi kita harus
bersyukur gitu kan, harus bersyukur dengan kondisi yang ada dulu. Gini, saya kan baca gitu ya tentang surat apa namanya, surat ini baru dapat nih, saya baca surat baru kebayang gitu ya, surat Al-Baqarah ayat 286. Bu Ane bacain deh, Bu Ane kan guru ini nih ya, hafalannya banyak. Al-Baqarah 286. 286 Bu. Iya. Ini terakhir berarti ya. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 286 ya Bu ya. Iya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya, saya bacain artinya ya, teman-teman ya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat mendapat pahala dari kebaikan yang diusahakannya, dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, ya Rob kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Rob kami, janganlah engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rob kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami, engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Jadi ketika kita merasa ada beban di dalam kehidupan kita, ya Allah sudah memberikan ayat ini kepada kita. Artinya sebenarnya ketika kita bicara beban, hidup kita memang sudah beban gitu ya. Allah menjadikan dunia ini itu beban buat kita ya, beban buat kita. Nah, permasalahannya adalah bukan seberapa kita kuat menanggung beban itu gitu ya. Karena kalau beban itu dipikul sendiri itu akan terasa berat. Tapi seberapa lama kita kuat menanggung beban itu. Nah, itu yang harus yang harus kita pikirin. Jadi bukan seberapa berat beban yang bisa kita tanggung, tapi seberapa lama beban itu bisa kita tanggung. Ya, karena beban itu memang sesuatu yang memang yang memang sesuatu yang sudah ada gitu. Ya, kita harus ingat ketika taklif itu mulai ada di dalam usia kita gitu. Berarti itu pembebanan itu udah dimulai. Bahkan ketika kita akad nikah ya, aku terima nikahnya. Nah, ketika itu terjadi, udah langsung berubah tuh. Hak dan kewajiban seorang istri otomatis semuanya berubah. Hak suami apa, hak istri apa, udah berubah semuanya. Itu juga beban gitu. Ya itu beban. Tapi ya seperti itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kita memang meminta sama Allah untuk diringankan beban. Karena untuk dihilangkan beban itu nggak mungkin, tapi diringankan. Tapi jangan lupa di ayat di kata-kata berikutnya kita juga ketika kita sudah meminta diringankan bebannya sama Allah, terus kita berdoa kepada Allah, minta maaf kepada Allah gitu kan atas segala dosa-dosa yang kita lakukan gitu kan. Minta ampun kepada Allah dengan istighfar yang banyak ya. Terus minta rahmatnya gitu kan, dan kita berharap Allah lah penolong kita yang sebaik-baiknya. Jadi jangan lupa itu ya ketika kita bicara soal beban. Memang Allah ada ayat ini, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi memang Allah itu memberikan beban kehidupan kepada kita biar nyata mana yang kita yang beriman dan mana yang tidak. Nah,
Maka salah satu syaratnya itu adalah kita pertama mengadu kepada Allah dengan beban yang kita rasakan dengan doa ini salah satunya gitu kan ya seperti itu. Yang kedua, kita bercerita ya, mengabarkan kepada seseorang yang kita percaya gitu kan, yang kita percaya yang bisa meringankan beban-beban kita gitu kan, beban-beban kita sehingga kita menjadi lebih ringan gitu ya seperti itu. Karena begini, sampai jangankan kita ya, Fatimah anak Rasulullah ya, itu kan pernah menangis gitu kan ya, menangis ketika Rasulullah datang gitu kan, Fatimah sedang menggiling itu tepung gitu kan. Terus kata Rasulullah, terus nangis, ya Rasulullah kasih aku khodimah dong, aku berat banget gitu kan. Padahal Rasulullah itu kan presiden ya istilahnya ya, apa aja yang diminta pasti punya gampang gitu, tinggal colek aja semuanya ada gitu kan. Tapi kata Rasulullah, maukah kamu aku kasih gitu kan, sesuatu yang bisa meringankan bebanmu. Baca ya kan, subhanallah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, istighfar 33 kali. Hanya itu gitu ya. Ya, hanya itu gitu ya. Jadi itu obat yang diberikan Rasulullah ketika Fatimah merasa bebannya untuk mengurus rumah tangga itu melelahkan gitu kan. Rasulullah tidak bilang ya udah tahan aja gini enggak gitu. Tapi Rasulullah tahu emang itu hidup itu memang ada taklif buat kita, ada pembebanan buat kita. Makanya Rasulullah kasih kasih kuncinya gitu. Dan banyak lagi ceritanya tentang betapa susahnya kehidupan yang ditanggung oleh para sahabiat ya. Lain kali waktulah kita bicarakan ini. Ya seperti itu Bu Ana, ada lagi kah yang tertinggal? Satu lagi terakhir ya, pertanyaan terakhir karena waktu sudah lewat 17 menit. Bagaimana anak yang terlalu mengatur orang tuanya sebagai tunggal jadi merasa risih dan jadinya marah sama si anak? Berapa tahun itu ya anaknya ya? Nah, ini tidak dijelaskan di sini. Iya. Jadi ketika kita bicara child free ya, kemarin saya lihat di TV ada dua mereka baru menikah gitu. 22 tahun umurnya. Baru menikah ya, 22 tahun baru menikah gitu kan. Terus mereka bilang, aku mah nanti kalau misalnya ditanya gitu kan, sudah punya program anak gitu, belum mikirin mau punya anak gitu kan, apa ya gitu. Nah kalau seandainya mau punya anak, berapa mau punya anaknya gitu kan. Satu paling kita ya, nggak bakal banyak-banyak lah, satu ribet banget katanya gitu kan, punya anak itu ribet gitu. Jadi kalau kita mah kita berpikir kalau kita mah nggak berpikir kayak orang-orang masa tua itu nanti kita diurusin sama anak kita mah nggak berpikir kayak gitu. Ya Masya Allah, saya langsung istighfar, astagfirullah, sotoy banget gitu ya. Sok tahu gitu kan bagaimana kehidupan dia nantinya gitu kan, seperti itu ya. Karena Allah sendiri saja gitu kan itu menyatakan kepada kita ketika kita tua nanti, di saat kita sudah tulang-tulang kita rapuh ya gitu kan ya, terus pasti kita membutuhkan orang-orang di samping kita, dan yang paling utama itu adalah anak-anak kita. Maka jadi memang gini, kalau ada anak-anak kita yang sudah besar, yang sudah dewasa gitu kan, ya, yang pertama gitu kan memang kita harus ajak ngobrol ya. Kalau saya di rumah ini malah karena terbiasa ya untuk berdiskusi gitu kan, setiap bulan itu kita mengemukakan apa-apa yang terjadi, memang tidak ada punya saya, punya kamu, malah malah saya bangga gitu ya ketika anak tuh udah bisa mengatur ibunya gitu ya, mengatur ibunya begini. Tapi memang kita lihat gitu kan, apa sih yang dia atur terhadap kita, apa sih yang dia, ini baru ada masuk nih 3 hari yang lalu, seorang anak udah usia 20 berapa ya, tahun 96 berarti 25 ya, 25 tahun. Selama ini tidak pernah tinggal sama ibunya. Nah sekarang nih dia cerita gitu kan bahwa ibunya itu sedang puber gitu kan, malah ibunya yang puber, ibunya orang tua tunggal juga gitu kan. Jadi ibunya itu karakoe, iya kerokean gitu.
Iya gitu ya gitu kan. Kata anaknya, "Mama kenapa kayak begitu?" Gitu kan, apa namanya, "Ya mama kesepian, mama butuh teman, mama butuh ini," gitu kan, seperti itu. Nah, selama yang anak-anak kita atur terhadap diri kita itu adalah yang baik-baik, nggak apa-apa, ikhlasin. Karena udah saatnya ketika anak-anak kita dewasa, kita harus melepaskan dia sebagai orang dewasa, ya. Jadi jangan mengikat anak kita seperti anak kecil gitu. Nah, mohon maaf nih, sekarang urusannya sekarang misalnya gitu kan, sekarang misal urusan orang tua tunggal. Orang tua tunggal gitu kan, orang tua tunggal. Ibu ya. Kadang-kadang nih ini banyak terjadi gitu ya. Ibu tuh selalu merasa bahwa aku tuh sekarang sendirian loh. Aku ngurus kalian tuh sendirian. Aku tuh ini sendirian. Justru sebenarnya ketika seperti itu saatnya kita bicara bareng-bareng, kita bicara bersama. Sekarang ibu udah sendiri nih, gitu kan. Karena kalau anak kita udah dewasa harus kita ajak ngobrol. Sekarang ibu sendiri nih, menghidupi kalian, bapak kalian udah nggak ada. Apa nih langkah-langkah yang mau kita kerjakan gitu. Ya kalau misalnya tadi di chat dibilang ngatur masalah keuangan dari almarhum gitu. Nah apa dulu nih dari keuangan almarhum tuh apa? Apa yang dia permasalahkan tuh apa gitu kan tentang keuangan itu. Untuk apa aja? Bagaimana kita melakukannya gitu. Nah itu harus kita diskusikan, kita ajak ngobrol gitu kan, kita ajak ngobrol. Kenapa gitu? Dan memang sebagai orang tua sekali lagi ketika anak-anak kita sudah besar, kita tidak bisa menjadikan lagi mereka seperti anak-anak ketika mereka masih kecil gitu kan. Karena mereka udah jadi partner kita sekarang. Ya, jadi partner. Itu sih Bu Ane. Iya, Insya Allah ya. Ternyata pertanyaannya mungkin ditutup dulu ya, karena waktu ini sudah. terakhir nih Bu Ane, closing statement dari saya ya. Silakan Bu Cici. Iya. Jadi yang terakhir sebelum saya ditutup sama Bu Ane, dari seluruh perjalanan kehidupan kita, teman-teman semua, jadikan keluarga kita keluarga pembelajar. Ya karena itu udah janjinya Allah. Ketika kita terus belajar, itu pengaruhnya akan terjadi kepada anak-anak kita. Ketika anak-anak kita terus belajar, juga itu akan pengaruhnya kepada keluarga kita. Makanya kan Imam Syafi'i itu bilang gitu kan, bila kau tak mau merasakan lelahnya belajar, ya, maka kau akan menanggung pahitnya kebodohan. Jadi jangan berhenti untuk belajar gitu. Belajar jadi orang tua, menjadi istri, menjadi suami, juga menjadi anak. Anak-anak kita harus dikasih tahu ilmu-ilmu tentang menjadi anak gitu kan. Bagaimana dia berlaku seperti anak itu harus ada ilmunya, pelan-pelan kita kasih gitu kan. Melalui orang lain misalnya gitu kan, ilmu tentang bagaimana perlakuan sebagai seorang anak. Begitupun kita, bagaimana berlaku sebagai seorang istri, bagaimana berlaku sebagai seorang suami, dan bagaimana kita harus berlaku sebagai orang tua. Karena kalau kita tidak mau belajar, maka kata Imam Syafi'i, silahkan engkau akan menanggung pahitnya kebodohan. Ya semangat ya untuk kita belajar semua. Itu saja Bu Ane. Ya, Masya Allah ya. Begitu panjang lebar ya paparan yang disampaikan oleh Bu Cici, Masya Allah. Semoga memberi inspirasi ya bagi kita semua ya di dalam rumah tangga kita. Semoga rumah tangga kita pun ya sesudah mengikuti pelatihan ini menjadi rumah tangga yang harmonis ya, sakinah mawadah warohmah ya, Insya Allah. Mungkin itu saja. Bagi yang belum pengumuman ya, bagi yang belum mengisi absen, silakan dibuka di kolom chat ya, diklik. Nah di situ ada link yang bisa diisi untuk absen ya, karena sepertinya belum sampai 100% ya. Sayang sekali kalau sudah hadir di sini tapi dianggap tidak hadir. Ya karena waktu juga ya yang sudah menjelang sore, karena maghrib sekarang lebih cepat ya. Mungkin saya tutup dulu ya pertemuan kita dengan bersama-sama untuk memperoleh keberkahan ya dari acara ini. Kita akhiri dengan bersama-sama membaca istighfar 3 kali, hamdalah dan doatul majelis.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi khair pada semua peserta yang hadir. Sami-sami. Jazakumullah khairan kasiran semua. Bu Ana, Bu Syakila. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih panitia, pembicara. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Alhamdulillah sudah berjalan ini ya. Langsung ini aja ya, izin lift ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan meninggalkan ruangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin tutup ya Ibu. Assalamualaikum.